Oke, mari kita ucapkan pengakuan iman Rasuli 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Katakan sama-sama. Amin. Baik, ini pembahasan yang cukup seru Bapak Ibu Saudara ya, karena inilah yang paling sering celah ini dipakai untuk menyerang kekristenan gitu Pak Ezra ya. Wah, masa Tuhannya orang Kristen punya anak, rumah sakitnya di mana gitu ya. Kita akan bahas pernyataan tentang Yesus Kristus, yakni anaknya yang tunggal. Pak Ezra, Yesus disebut sebagai anak Allah dan ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan demikian. Dua diantaranya adalah Lukas 1 ayat 35, mungkin boleh tolong slide-nya, langsung kita mulai. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, lalu yang kedua di Matius 16 ayat 16 Pak Ezra. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sebenarnya sebutan Yesus anak Allah ini seringkali mendatangkan kritikan atau serangan terhadap iman kita. Seolah-olah Allah itu kawin lalu mempunyai anak, lalu anaknya dikasih nama Yesus. Bahkan sampai ada tokoh agama lain yang mengatakan bahwa kalau Yesus itu anak Allah, lalu siapa mamanya? Mereka lalu berkata Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Pasti sering sekali dengar kayak begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Ezra tentang hal ini Pak? Ya, itu sebenarnya salah satu kesalahpahaman dari agama sebelah terhadap iman kita. Dan seringkali kita diserang seperti itu, tetapi kalau kita belajar logika, itu ada satu kesalahan berpikir namanya Strowman. Di mana mereka menyerang sesuatu yang sebenarnya tidak kita pahami demikian. Ada orang yang pernah dalam satu perdebatan mereka bilang pada saya, Allah tidak beranak. Lalu saya berteriak, amin. Mereka kaget, kok kenapa amin? Karena saya juga setuju Allah tidak beranak. Kalau yang dimaksudkan bahwa Allah beranak itu sama seperti kambing beranak, ya, sama seperti babi beranak, kucing beranak. Nah, kalau seperti itu maka kita juga tidak percaya begitu. Sehingga kata-kata itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kalau itu dipakai menyerang iman Kristen, maka sebenarnya salah sasaran dong. Karena kita tidak percaya begitu. Gitu, Pak. Kenapa tidak bisa begitu gitu, Pak? Ya, karena begini. Saya pernah menjelaskan kepada saudara di sini Yohanes 4 ayat 24, coba kita lihat. Di situ dia bilang Allah itu roh. Allah itu roh itu maksudnya bagaimana? Allah itu roh, roh itu artinya tidak bertubuh. Roh itu artinya tidak berdaging, ya. Roh tidak bertubuh, tidak berdaging, berarti Allah itu roh, itu artinya Allah itu tidak memiliki tubuh. Dan Allah tidak memiliki daging seperti kita. Allah itu roh. Nah saudara, yang kawin itu kan harus punya tubuh dong. Nah kalau yang tidak punya tubuh ini kawin ini bagaimana caranya? Ya, maka kalau Allah itu roh artinya Allah tidak mempunyai fisik. Allah tidak punya tubuh seperti tubuh kita. Tapi gitu. Bukankah dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Allah itu mempunyai kaki, tangan, mata, telinga, dan lain-lain. Itu sering ditulis dalam ayat-ayat Alkitab. Lalu bagaimana Pak Ezra mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tubuh seperti tadi selalu kadang-kadang kita membaca di ayat, lalu mata Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya.
Nah, itu memang ada kata-kata seperti itu, tapi jangan menafsirkan ayat-ayat itu berarti Allah betul-betul punya biji mata, ada hitamnya, ada putihnya seperti kita. Telinga Allah tidak kurang tajam, berarti Allah punya daun telinga. Tidak. Itu namanya bahasa antropomorfis. Antropos itu manusia, morfe itu gambar. Jadi antropomorfis artinya digambarkan seperti manusia. Jadi Allah itu tidak punya mata, tapi mau menjelaskan bahwa dia lihat, ini pakai apa kalau tidak pakai mata? Ya kan? Akhirnya dipinjamlah istilah manusia, yaitu mata, lalu dibilang mata Allah. Allah tidak punya telinga seperti kita, tapi kalau mau digambarkan Allah mendengar, kira-kira pakai apa? Yang kita pahami itu mendengar pakai telinga. Nah, sehingga untuk memudahkan kita memahami, akhirnya dia bilang telinga Allah. Kira-kira kalau Tuhan Allah hadir itu kan, kalau kita hadir terdengarlah bunyi langkah kakinya kan. Kira-kira kalau Tuhan hadir mau digambarkan seperti apa? Kan susah itu. Akhirnya digambarkanlah, terdengarlah langkah kaki Tuhan di tengah taman. Nah, semua itu namanya bahasa antropomorfis. Tapi Tuhan tidak betul-betul punya biji mata, hidung, kaki, telinga, tangan seperti kita. Jadi kita ulang, kemarin pertemuan kita yang kesekian namanya antropomorfis. Kita ulangi sama-sama bahasa antropomorfis. Oke Pak Isra. Kalau begitu Yesus sebagai anak Allah tidak boleh dipahami secara harfiah dan secara biologis gitu. Betul, tidak boleh seperti itu. Tapi supaya kita mengerti bahwa konsep ini bukan hanya karangan kita, bisakah ditunjukkan dari ayat Alkitab bahwa memang kata anak itu tidak selalu berarti harfiah dan biologis? Ya, dan ada banyak ayat begitu ya. Saya coba kasih contoh ya, Lukas 16 ayat 8. Sebab anak-anak dunia, apakah saudara anak-anak dunia berarti dunia kawin lalu punya anak? Lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Berarti terang itu kawin. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Berarti iblis juga kawin. Siapa istrinya iblis? Ya. Nah itu jadi rumit itu. Matius 8 ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Berarti terang atau siang kawin? Kawin sama siapa? Ya. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu berarti kerajaan kawin. Kan menjadi gila kalau kita anggap terang kawin, ya, gelap kawin, iblis kawin, kerajaan kawin. Semua penggunaan anak di sini itu berarti bahwa itu tidak bermakna harfiah, itu tidak bermakna biologis. Karena itu Alkitab itu penuh dengan contoh bahwa yang namanya anak tak selalu berarti biologis atau harfiah, begitu ya. Berarti itu mirip juga dengan kayak bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, di mana anak tidak selalu dalam pengertian biologis, intinya Ya. begitu kan ya. Anak tangga, siapa mamanya Iya, iya. tangga? Gitu. Anak kunci, kapan kunci kawin? Ya, anak emas. Apakah emas kawin kah atau bagaimana? Anak daerah, Wah, Pak Isra ini. anak bangsa, ya kan? Nah, saya anak daerah, apakah Iya. daerah kawin sama istrinya? Siapa istrinya daerah? Iya. Kan begitu Pak. Jadi ternyata ada banyak, baik dari contoh Alkitab maupun juga contoh dalam penggunaan kita sehari-hari. Kita bisa menggunakan istilah, anak bangsa. Nah, ada orang yang berpikir siapa mamanya bangsa, siapa bapaknya bangsa itu ya. Iya. Kapan kawinnya, kapan resepsinya. Tapi kenapa waktu ngomong anak Allah harus dipaksakan bahwa siapa mamanya, siapa bidannya? Nah, itu kan ngaco itu. Jadi dengan pemahaman semacam ini sebenarnya kitab itu menjawab serangan dari pihak saudara sepupu kita Muslim yang beranggapan bahwa Yesus adalah anak secara harfiah dan secara biologis. Karena sering disebut Isa itu anak Allah, anak Tuhan. Ya, sebenarnya kalau di dalam dialog apologetika begitu ya, kita bisa bertahan sekaligus serang membalik. Ketika orang menyerang iman kita, kita bisa menjawab, tapi kita juga bisa berikan serangan balik. Ya, kita seperti sepak bola, kita bisa sistem parkir bis,
atau nyerang balik ya. Nah, kalau bertahan itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita memberikan jawaban-jawaban dari Alkitab kita. Tapi kalau mau bikin serangan balik itu ada satu prinsip atau istilah namanya reductio ad absurdum. Itu menggunakan premis yang sama yang kalau konsisten itu lalu menghasilkan kesimpulan yang tidak masuk di akal. Itu gimana, Reductio penjelasan ad absurdum. detailnya? Begini saja, kira-kira begini. Oh, Yesus itu anak Allah. Kalau begitu Allah itu pasti punya anak. Allah pasti kawin dan punya anak. Nah, kita coba ngomong bahwa di dalam hadis-hadis Islam juga Muhammad itu dikenal sebagai Habibullah. Habibullah itu artinya kekasihnya Allah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah istilah Habibullah, kekasihnya Allah itu mau diterjemahkan, ditafsirkan harfiah atau simbolis? Kalau harfiah, itu berarti Muhammad itu pacarnya Allah. Kapan mereka jadian? Siapa yang nembak siapa? Duluan. Ini kan rumit, kapan kawinnya? Ya kan? Tapi mereka kan akan berkata, oh tidak, Muhammad Habibullah itu artinya Muhammad kekasih Allah, itu artinya orang yang dikasih Allah. Bukan berarti pacarnya Allah. Bukan harfiah. Nah, maka kalau memang Habibullah bisa diartikan harfiah, kenapa anak Allah tidak? Kenapa kalau anak Allah kalian paksa mau harfiah, tapi Habibullah dikatakan tidak harfiah? Nah, itu namanya mau menang sendiri dong. Enggak konsisten. Ya, berarti. tidak konsisten. Tapi paling tidak itu memperlengkapi kita untuk kita berapologia, kira-kira gitu Pak ya. Ya. Nah Pak Esra, jika istilah Yesus adalah anak Allah tidak bermakna harfiah dan biologis, lalu apa maknanya? Ada banyak maknanya ya. Tapi pertama-tama Yesus anak Allah itu ada hubungan dengan jabatan Kristusnya atau jabatan mesianiknya. Ya. Maksudnya gimana Pak? Mesianik. Begini, di dalam perjanjian lama kita kan sudah belajar ya minggu lalu bahwa Yesus itu adalah Kristus. Okay. Yesus itu adalah Mesias. Nah, di dalam perjanjian lama itu Sang Mesias atau Sang Kristus yang dijanji-janjikan itu, yang artinya diurapi itu disebut sebagai anak Allah. Atau dengan kata lain, Allah Bapa menyebut Mesias itu sebagai anaknya. Kita lihat contoh ya di Mazmur 2 ayat 2 sampai 7. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Yahweh, Tuhan huruf besar itu Yahweh. Dan yang diurapinya, Mesias. Jadi raja-raja dunia dan para pembesar bermufakat melawan Yahweh dan yang diurapinya, Mesiasnya atau Kristusnya. Berarti ini bicara tentang Kristus. Ayat 5, maka berkatalah ia, Yahweh berkata, akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Rajaku, berarti Mesias itu disebut raja. Gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Dia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Nah saudara lihat di atas Yahweh bicara tentang Mesiasku. Tapi di bawah dia bilang anakku. Itu berarti bahwa Mesias itu disebut sebagai anaknya Allah. Atau anak Allah itu adalah satu sebutan untuk Mesias. Itulah sebabnya saudara lihat kan Yesus kan Kristus, Mesias artinya diurapi. Coba pertanyaannya begini, kapan sih Mesiasnya, kapan sih Yesusnya diurapi? Kalau memang Kristus artinya diurapi, kapan dia diurapi? Waktu dia dibaptis itu. Waktu dia dibaptis, setelah dia keluar dari air kan ada Roh Kudus turun ke atasnya. Nah itulah pengurapannya. Berarti Yesus itu ada Roh Kudus turun ke atas, berarti sudah ada pengurapan. Maka di situ Kristus dalam sejarah itu menjadi Mesias. Dia adalah Mesias dari kekekalan, tapi dinyatakan dalam sejarah. Nah, sekarang saudara lihat Matius 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini berarti diurapi, Mesias. Karena dia Mesias, langsung Allah Bapa menyatakan ayat 17, inilah anakku
Berarti istilah anak Allah itu merujuk kepada pengurapan di dalam ayat 16, maka muncullah istilah anak dalam ayat 17. Ya, berarti itu memang penekanannya di situ Pak ya, bahwa Mesias itu adalah anak Allah atau anak Allah adalah Mesias, kira-kira Yes. gitu. Oke. Nah, apakah orang Yahudi memang memahami demikian atau jangan-jangan ini tafsir pemahaman Pak Esra aja? Ya, pemahaman saya yang didasarkan pada pemahaman orang Yahudi. Gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa yang disebut Mesias anak-anak itu hanya Pak Esra yang bilang begitu, tidak. Semua orang Yahudi memahami begitu. Sekarang coba lihat. Jadi bukan penafsiran aja, Ya. jadi harus kita buktikan gitu. Ada kan, Pak? dasarnya, Iya, ya. dasarnya. Pertama kita lihat di dalam kata-kata Nathanael, Yohanes 1 ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Raja itu Mesias tuh, Raja Mesias. Kalau begitu, paralelnya adalah anak Allah itu sama dengan Raja Israel dan itulah Mesias. Ini muncul di dalam Nathanael. Sekarang Petrus juga omong begitu. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Kata Mesias dihubungkan dengan anak Allah. Lalu pengakuan Marta. Yohanes 11, 27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Lalu muncul juga di dalam pertanyaan imam besar kepada Yesus. Matius 26, 23. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Lalu Rasul Yohanes 20 ayat 31. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Jadi anak Allah itu adalah sebutan yang berkaitan dengan kemesiasan, kekristusannya Yesus. Lengkap sekali sebetulnya ya, memang dasarnya Alkitab. Itulah BBC, Bethlehem Bible Class. Jadi dasarnya harus ayatnya ada. Masih mau tambah, Pak? Loh, masih ada lagi. Ada. Oh, ada lagi. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka, tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu dia adalah Mesias. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa setan-setan pun percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias sekaligus anak Allah. Ya. Gitu ya. Karena itu kalau sampai ada orang yang tidak percaya Yesus adalah Mesias anak Allah, dia lebih setan daripada setan. Karena setan saja percaya. Ya kan? Ya. Jadi kalau gitu ketika Yesus dikatakan sebagai anak Allah, maksudnya adalah untuk menyatakan bahwa dia sesungguhnya adalah Sang Mesias atau Sang Kristus yang dijanjikan dan dinanti-nantikan sejak dari zaman Perjanjian Lama. Apa benar kira-kira kesimpulannya gitu, Pak? Tepat itu kesimpulannya. Ya, jadi kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Untuk meneguhkan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Oke, wow. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa makna Yesus sebagai anak Allah itu ada banyak gitu kan Pak Esra tadi ya. Dan kita baru bahas satu saja, yakni dalam hubungannya dengan jabatan mesianik dari Yesus. Lalu makna lainnya apa Pak Esra? Makna lainnya adalah Yesus disebut sebagai anak Allah itu dalam hubungan dengan ketritunggalan Allah. Wah, ini Doktrin nyambung lagi Tritunggal, ya. Tritunggal ya. lagi gitu Ya. ya. Menarik ini. Ya. Lanjut Pak. Nah, kita kan percaya tentang doktrin Tritunggal dan saya sudah jelaskan, sudah ngajar di sini. Tritunggal itu adalah Allah yang esa, tapi tiga pribadinya yang berbeda yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita tidak usah bahas tentang Roh Kudus dulu karena kita lagi bicara hubungan Yesus dengan Sang Bapa. Maka kalau dikatakan Yesus itu adalah anak Allah, itu berarti Yesus bukan pribadi yang sama dengan Bapa, tapi dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Bapa dan bahkan dia sehakikat dengan Sang Bapa dalam kealahannya. Yesus bukanlah pribadi yang sama dengan Bapa. Bisa dijelaskan Pak? Ini Ya, lumayan berat ini. ya. Ini penting karena ada banyak orang anggap bahwa Yesus itu Bapa.
Bapa itu Yesus. Oneness itu ya. Kemarin saya masih mengajar di salah satu sekolah teologi ya. Ya, dan waktu saya mengajar di satu sekolah teologi ya, lalu ada orang protes pada saya, kan Yesus itu Bapa, Pak. Nah, ada banyak orang memahami demikian. Tapi justru di sini istilah anak Allah itu dimaksudkan untuk membedakan antara Bapa dan anak. Karena ada istilah anak Allah artinya sudah ada anak Allah, artinya ada yang disebut anak dan ada Allah yang disebut sebagai Bapa. Nah, kalau Bapa dan anak itu pribadi yang sama, maka kata anak itu menjadi kehilangan maknanya, ya. Jadi ketika Yesus disebut sebagai anak, itu artinya Yesus pribadi yang berbeda dengan Bapa. Yesus itu bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, dan ada relasi antara antara Yesus sebagai anak dengan pribadi lain, yaitu Bapa. Jadi justru menunjukkan ada dua pribadi di situ, ya. Ini mesti jelas nih, berarti Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus. Ya, ini penting kan berarti. Karena ya? kalau Bapa adalah Yesus, lalu kenapa harus disebut anak? Cengli. Ya. Ya. Jadi penyebutan anak itu justru untuk membedakan. Ini ada, kalau bahasa kita saudara, ini ada dua orang nih. Ya, ada dua orang bukan satu orang. Kalau tidak ngapain satu disebut Bapa, satu disebut anak. Balik lagi karena BBC, Ya, Pak. ya. Adakah ayat Alkitab yang mendukung konsep seperti itu? Soalnya ada banyak orang yang menganggap bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus. Bahkan lagu-lagu yang sering kita bahas juga sering nyebut Yesus tapi ininya Bapa gitu kan, bolak-balik kuwalik-walik gitu. Ya, contoh paling nyata adalah ketika Yesus dibaptis. Matius 3 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu langit terbuka, dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yang ngomong di situ siapa? Bapa. Ngomong kepada siapa? Yesus. Kalau Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, ini berarti Bapa ngomong kepada Bapa atau Yesus ngomong kepada Yesus? Kan tidak. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti yang ngomong itu pasti Bapa. Makanya dia bilang inilah anakku. Dan karena itu bisa saling ngomong, maka pasti Bapa bukan anak. Dan anak bukan Bapa, ya. Karena itulah maka kita bisa lihat dari ayat itu jelas bahwa Yesus dan Bapa itu bukan pribadi yang sama. Juga kita bisa lihat contoh lain, Yohanes 17 ayat 1. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara lihat di sini ada Bapa, ada anakmu, dan ada engkau. Ada Bapa yang diminta untuk memuliakan, ada anak yang dimuliakan, dan ada percakapan atau permohonan. Ya. Sehingga ini hanya masuk akal kalau Bapa memang bukan anak. Konsekuensinya adalah anak Allah yang dipakai oleh Yesus itu menunjukkan ada Yesus bukan Bapa dan ada relasi aku dan engkau. Aku dan Bapa, Bapa dan engkau. Antara dua pribadi ilahi. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Yesus. Itu salah. Wow, ternyata setiap ayat demi ayat itu bisa selogikos itu, masuk di akal gitu, disambungkan. Oke Pak, saya nanggap nih, tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa kata anak yang dipakai kalau hanya untuk membedakan dua pribadi? Mengapa tidak menggunakan istilah lain, misalnya sahabat Nabi, sahabat Allah gitu, atau saudara, atau rekan kerja, dan istilah lain gitu. Mengapa pemilihan diksi yang dipilih Allah ini kata Allah, Bapa dan anak gitu? Karena di dalam budaya Ibrani, anak itu adalah suatu keberadaan. Anak dan Bapa, Bapa dan anak itu adalah suatu relasi yang sangat unik, sangat dekat, sangat penuh kasih. Ya,
istilah anak itu menekankan ada rasa kasih yang besar di dalamnya. Dalam relasi itu ada kedekatan, ada pengenalan yang sempurna, ada komunikasi yang terbuka. Ya, ingat ya tadi kalimat saya tadi ya, Yesus anak Allah itu artinya dia adalah pribadi yang berbeda dari Bapa, tapi dia punya hubungan yang sangat intim dengan sang Bapa. Nah, keintiman hubungan inilah yang diwakili oleh istilah anak. Makanya dipakai istilah anak, itulah. Nah, oke, dasar Alkitabnya Pak, itunya Pak. Oke, Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Perhatikan, Yesus disebut anak tunggal Allah, tetapi ada sambungannya, yaitu yang ada di pangkuan Bapa. Nah, istilah sebenarnya kata Yunani yang dipakai di sini itu tidak langsung harfiah pangkuan ya. Itu harusnya dada atau pelukan. Misalnya di dalam versi King James, dia bilang bahwa yang berada di dadanya Bapa, pelukannya Bapa. Kalau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang begini, yang erat sekali pada Bapa. Nah, istilah anak Yesus itu anak tunggal Allah yang ada di dada Bapa, artinya waduh ini sangat dekat, sangat disayang itu, sangat erat sekali. Maka istilah anak, mengapa Yesus disebut anak Allah? Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu punya relasi yang begitu dekat dengan Bapa itu. Saya izin kutip kata-kata dari seorang penafsir namanya Leon Morris. Dia bilang begini, dalam kebudayaan Yunani Romawi, berbaring di dada seseorang saat makan adalah posisi kehormatan tertinggi dan menandakan keakraban yang terdalam. Yohanes menggunakan gambaran itu untuk menyatakan anak senantiasa berada dalam posisi keintiman tertinggi dengan Bapa. Jadi dalam budaya Ibrani tidak ada relasi yang begitu dekat dalam relasi Bapa anak. Itulah sebabnya untuk menggambarkan bahwa antara pribadi pertama dan pribadi kedua Tritunggal itu begitu intim, lalu digunakanlah istilah anak. Nah, itu bagus banget Pak. Saya sering kali nonton misalnya kayak penyalipan Yesus gitu ya. Lalu nonton juga Netflix, kalau Anda suka nonton Roman Emperor, nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi cerita-ceritanya ada banyak yang menjadi behind the story ketika penyalipan Yesus. Tentang kaisar, kedekatan, pelukan gitu. Tapi pertanyaan saya gini Pak, seintim apa gitu? Seintim apa? Coba kita lihat Yohanes 5:20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Saudara lihat keterangan Bapa mengasihi anak tidak titik di situ. Dia melanjutkan bahwa karena Bapa mengasihi anak, dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Berarti kasih ini bukan hanya emosi, tapi kasih yang membuka diri, kasih yang membagi diri. Itu sama seperti ya mungkin seorang anak, seorang ayah bisa ngomong kepada anaknya, nak Bapak sangat sayang sama kamu, titik. Tapi bisa juga dibilang, nak Bapak sangat sayang pada kamu. Sekarang mari masuk, lihatlah komputer Bapak, bukalah, inilah file Bapak, ini yang Bapak rencanakan, ini yang Bapak mau kerjakan, Bapak mau melibatkan kamu di sini, kamu nanti tangani ini. Wah, kalau begitu ini bukan hanya sekedar Bapak sayang kamu. Bapak sayang kamu sampai melibatkan kamu di dalam karyanya Bapak. Nah, saking percayanya dan saking sayangnya Bapa itu kepada anak. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Bahwa Allah Bapa begitu mengasihi Yesus dalam istilah anak, dan dia mempercayakan kepada Yesus suatu pekerjaan besar yang mau dikerjakan dalam dunia ini. Wow. Gitu ya. Dalam sekali nih pemahaman ini Pak. Ini kayak Pak Antonius sama anaknya gitu. Dia nunjukin iPad-nya ini loh. Detailnya kayak begini gitu kira-kira gitu. Okay. Tapi gini Pak. Sebenarnya sejak kapan keintiman semacam itu terjadi? Sejak kekekalan. Wow. Sebelum dunia ada. Ya. Yohanes 17 ayat 24. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya.
engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi anak itu bukan status sementara. Anak itu adalah status kekal. Berarti kesimpulannya adalah istilah anak Allah itu menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi kasih yang unik, intim, dan kekal kepada Bapa. Kira-kira gitu ya. Jadi pertama-tama Yesus anak Allah itu maksudnya apa? Berarti dia itu Mesias. Oke. Yesus anak Allah itu artinya apa? Artinya dia mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Bapa. Gitu. Oke. Tapi masih ada satu kalimat Pak Ezra yang belum dijelaskan. Yakni gini. Dan dia sehakikat dengan Sang Bapa dalam kealahan. Saya ulang ya. Dan dia sehakikat dengan Sang Bapa dalam kealahan. Ini maksudnya gimana, Pak? Oke, begini. Kita perlu melihat beberapa bagiannya. Ada yang aneh. Setiap kali kalau saya mengatakan, saudara-saudara, saya ini anak Tuhan. Ada masalah? Enggak. Ya. Kalau tahu-tahu Simon Petrus bilang, saya ini anak Tuhan. Ada masalah? Enggak ada masalah. Ya. Tahu-tahu Timotius bilang, saya ini anaknya Allah. Ada masalah? Tidak ada. Tapi anehnya kalau Yesus bilang dirinya anak Allah, orang Yahudi naik darah. Orang Yahudi langsung emosi dan mau bunuh dia. Coba kita lihat beberapa data. Yohanes 19 ya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati. Kenapa? Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Karena Yesus anggap diri anak Allah, dia harus mati. Ya. Siapa di sini anak Allah? Harus mati? Kan tidak. Kalau orang lain mengaku diri anak Allah, tidak ada masalah. Anehnya kalau Yesus anggap diri anak Allah, dia harus mati. Iya juga ya. Oke, kita lihat lagi. Markus 14. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Yesus mengiyakan, iya saya anak Allah. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan, dia harus dihukum mati. Jadi saudara, kenapa Yesus harus dihukum mati? Karena dia menganggap bahwa dia adalah anak Allah. Di Alkitab itu banyak orang anak Allah, disebut anak Allah ya. Ya, di Kejadian pasal 6 itu juga ada anak-anak Allah ya. Dan ya raja-raja Israel juga anak Allah. Kita juga yang percaya juga anak Allah. Tapi anehnya kalau yang lain menyebut dirinya anak Allah, tidak ada masalah. Tapi begitu Yesus menyebut diri anak Allah, mereka anggap itu penghujatan. Dan karena itu, maka Yesus harus dihukum mati. Nah kalau begitu pertanyaan kita sekarang, kenapa itu? Kenapa dianggap penghujatan? Menghujat, mereka menganggap itu adalah hujatan karena dengan mengatakan dirinya anak Allah, berarti dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Mengklaim dirinya dengan Allah. Gini Pak, itu kan satu diksi kalimat yang berbeda sebetulnya. Tapi apakah maksudnya Yesus adalah anak Allah itu sama dengan Yesus adalah Allah? Oke, sekarang saudara setuju ya bahwa yang harus disembah hanya Allah ya? Ya. Yang bukan Allah nggak boleh disembah ya? Ya. Kalau saudara percaya ini Allah, sembahlah. Tapi kalau tidak percaya ini Allah, jangan sembah. Oke? Ya. Nah, sekarang lihat Matius 14 ayat 33.
Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau Anak Allah. kalau anak Allah, Ya. kenapa sembah dia? Kalau mau sembah, kenapa bukan Allah, Allahnya. tapi anak Allah? Ya. Artinya, orang-orang yang menyembah ini, pikiran mereka, anak Allah itu adalah Allah. Makanya mereka sembah. Kalau begitu di sini, anak Allah itu kelihatan dipahami sebagai Allah. Oke, kita lihat ayat lain. Yohanes pasal 5, 17-18. Tetapi dia berkata kepada mereka, Bapakku, nah, kalau Bapakku berarti aku anaknya kan. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku berarti aku nih anaknya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Nah, ini aneh nih ya. Mengaku diri anak Allah tapi mau dibunuh. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi karena dia mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, making himself equal with God. Ini tafsiran Yohanes. Ya, jadi maksudnya begini, Yesus bilang Bapakku, berarti dia menyebut dirinya anak secara implisit. Orang Yahudi mau bunuh dia. Lalu Yohanes kasih keterangan, kenapa orang Yahudi mau bunuh Yesus? Karena waktu Yesus menyatakan Allah adalah Bapaknya, berarti dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Karena itulah, maka itu dianggap sebagai penghujatan. Karena masa engkau hanya manusia saja, engkau anggap diri sama dengan Allah? Ini penghujatan, makanya kamu harus mati. Itulah sebabnya mereka mau bunuh Yesus. Sekarang lihat Yohanes 10. 30-33. Aku dan Bapa adalah satu. Ini ada dua masalah di sini. Pertama, dia menyebut aku dan Bapa lalu adalah satu. Sudah menyebut Allah sebagai Bapa, lalu dia menyetarakan aku dan Bapa seolah-olah setara, adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepadanya, banyak pekerjaan baik berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan padamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Bagian mana yang mereka anggap menyamakan diri dengan Allah? Bagian di mana Yesus menyebut dirinya anak. Aku dan Bapa. Jadi rupanya mereka menyadari istilah Yesus aku dan Bapa adalah satu. Maka itu bukan hanya satu kesatuan atau satu misi, satu visi, bukan. Satu hakikat. Sama hakikatnya. Esensi gitu Ya, Pak, ya. esensinya. Wow. Jadi Yesus adalah anak Allah, artinya Yesus adalah Allah. Ya, Tapi bukankah itu sesuatu yang sedikit nggak masuk akal gitu Pak? Bukankah itu sama dengan mengatakan bahwa gini nih contohnya nih, anak presiden adalah presiden, anak gubernur adalah gubernur, anak pendeta adalah pendeta, atau anak wali kota adalah wali kota gitu. Kira-kira gimana? nggak bisa. Karena presiden, gubernur, wali kota, pendeta itu jabatan. Oke. Nah, kalau memang dia jabatan, maka tidak bisa anak sama dengan Bapa. Ini bicara hakikat. Ya. Ya, sekarang saya nanya balik. Pak Yos ini manusia atau anak manusia? Dua-duanya gitu. Dua-duanya. Nah, kalau Pak Yos bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Wow. Ya, Ya. ya. Jadi karena ini sering banget jadi pintu masuk serangan untuk kita berapologia gitu kan Pak. Serangan dari luar. Ini luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk insight yang pencerahan yang luar biasa ini. Masih ada satu lagi nih Pak. Jadi sebelum itu, jadi sebenarnya
Kalau memang Yesus itu adalah anak Allah, itu apa Ya. artinya? Kita sebenarnya ada 3 arti. Pertama, itu menunjukkan dia Mesias. Oke. Kedua, menunjukkan dia punya hubungan yang istimewa dengan Bapa. Ya. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa dia punya hakikat yang sama dengan Bapa, yakni Allah. Itu 3 arti dari istilah anak Allah bagi Yesus. Ini sedalam ini nih kita membahas satu kata anaknya yang tunggal gitu. Tapi ada satu lagi nih Pak. Kita sudah melihat konsep Yesus sebagai anak Allah. Tapi mengapa dia disebut sebagai anak tunggal Allah? Karena pembahasan kita kan sampai di anaknya yang tunggal nih Pak. Kita buka nih Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 16. Bukankah pengertian kata tunggal itu adalah satu-satunya dan nggak ada yang lain gitu. Ini menjadi membingungkan karena ternyata di dalam Alkitab sendiri ada banyak orang atau pihak yang disebut sebagai anak Allah. Bukan hanya Yesus. Contohnya bangsa Israel sering disebut sebagai anak Allah. Keluaran 4 ayat 22, Yeremia 31 ayat 9. Kita tayangin dulu satu ya misalnya. Contoh nih boleh dibukakan deh. Keluaran 4 ayat 22 sambil kita baca. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Itu untuk penyebutan bangsa Israel. Lalu pemimpin-pemimpin Israel juga disebut begitu di 2 Samuel 7 ayat yang ke-14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Disebut lagi juga. Kemudian juga ditujukan kepada malaikat. Boleh tolong dibuka di Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini tafsirnya kan mengarah kepada malaikat. Atau ada juga anak Allah ditujukan kepada orang-orang yang sangat setia dan taat secara umum. Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Itu ditujukan kepada orang-orang yang sangat setia dan secara umum gitu. Nah pertanyaan gini Pak, berarti anak Allah itu ada banyak kan Pak? Jadi harusnya Yesus hanyalah salah satu anak Allah, tetapi mengapa kita bahas di pengakuan iman rasuli ini dikatakan anak tunggal Allah? Spesifiknya penjelasannya gimana Pak? Ya, kalau dalam pengertian kita sekarang nih yang namanya tunggal itu berarti tidak ada yang lain ya. Yes. Kalau Pak Antonius punya anak tunggal berarti dia nggak boleh ada adik, nggak boleh ada kakak. Hanya dia toh. Kalau Yesus anak tunggal Allah, mestinya nggak boleh ada anak Allah yang lain dong. Ya. Hanya dia saja. Tapi Pak Yos menunjukkan ada Banyak banyak disebut gitu. di Alkitab. Bahkan Ya. kita semua juga yang Anak percaya Allah. Yesus juga anak Ya. Allah. Berarti Allah punya banyak. Anak Allah tuh punya ada banyak. Tapi kenapa Yesus disebut sebagai anak tunggal? Sebenarnya begini, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan anak tunggal, itu sebenarnya tidak mewakili pengertian aslinya. Karena dalam bahasa asli itu anak yang diterjemahkan kata tunggal ini adalah monogenes. Monogenes. Ya, mono itu artinya satu-satunya atau unik atau tunggal. Tapi genes itu menunjuk pada jenisnya atau naturnya. Jadi atau kategorinya. Jadi secara leksikal arti kata itu Yesus itu bukan hanya anak tunggal dalam pengertian hanya dia saja yang anak, yang lain tidak. Tapi maksudnya dia tuh anak tunggal, maksudnya jenis seperti itu hanya satu. Artinya Yesus adalah anak Allah, kita juga anak Allah, iblis juga bisa disebut anak Allah, orang-orang yang taat juga disebut sebagai anak Allah, tapi yang jenis seperti Yesus itu tidak ada, hanya dia.
Nah, tadi kan kita lihat toh Pak ya bahwa Ya. anak Allah itu artinya Mesias. Oke. Anak Allah itu artinya intim dengan Allah. Ya. Anak Allah itu adalah sehakikat dengan Allah. Nah, yang jenis seperti itu tuh hanya Yesus. Ini penting karena nanti orang agama lain akan tanya, oh jadi anak Allah tuh Allah ya? Ya, kalau begitu kau anak Allah, kau Allah juga. Oh tidak. Walaupun kalau Yesus anak Allah, dia Allah. Kalau saya anak Allah, saya bukan Allah. Kok tidak konsisten? Oh tidak, karena ini monogenes. Oke. Karena Yesus itu adalah keanak-Allahan Yesus itu jenis seperti itu. Ya. Itu hanya dia. Ya, Gitu karena ya. secara umum tuh kita sering banget kan Pak di ibadah, worship leader atau bahkan pembicara gitu kan. Kita anak Allah gitu. Jadi supaya kita punya dasar yang kuat untuk menjelaskan bahwa ternyata spesifiknya sampai seperti itu. Nah, kalau begitu maksudnya makna Yesus sebagai anak Allah dan makna orang lain sebagai anak Allah itu nggak sama. Ya, nggak sama itu ya. Ya, itu kira-kira begini. Pak Ivan ada ya? Ada, wah, siap di Kalau belakang. Pak Ivan panggil Pak Hengki, Papa. Ya, Kalau istrinya Pak Ivan panggil Pak Hengki, sama. sama Papa juga. Iya. Kalau begitu Pak Ivan dan istrinya sama-sama anak kandungnya Pak Hengki. Enggak juga. Iya. Enggak juga. Padahal sama-sama panggil Papa loh. Pada waktu kata Ya. Papa digunakan istrinya Pak Ivan, itu maknanya Anak kandung. anak kandung itu, bapak kandung itu, Pak Hengki itu bapak kandung. Tapi waktu Pak Ivan panggil Papa, itu maksudnya Papa mertua. Mantu, ya. Ya kan? Artinya sama, istilahnya sama. Tetapi yang disebut sebagai Papa itu pengertiannya berbeda. Nah, sama juga. Kita anak Allah, Yesus juga anak Allah. Tapi pengertiannya itu tidak sama. Yesus anak Allah itu punya pengertian lain. Saya anak Allah punya pengertian lain. Israel anak Allah punya pengertian lain. Iblis anak Allah juga punya pengertian lain. Tapi yang Yesus itu dalam jenis itu, itu hanya satu-satunya. Makanya disebut anaknya yang tunggal. Wow, ini satset langsung nyambung ke situ ya, cocok ini, gampang banget untuk di ngeh gitu. Sama-sama katakan ngeh. Nah, cuman gini, ada ayatnya nggak Pak? Gitu. Oke, Yohanes 20 ayat 17. Ini waktu Yesus sudah bangkit ya. Terus ketemu Maria Magdalena. Ya. Lalu Maria Magdalena mau datang pegang Yesus. Lalu Yesus yang sabar dulu, tahan dulu ya. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kan kalau mau sederhana kan sekarang aku harus pergi kepada Bapak kita. Kan selesai kan? Iya. Bikin panjang aja. Ya, kenapa harus Bapakku dan Bapakmu? Ya. Nah, artinya adalah kalau memang pengertiannya relasi antara Bapa dengan Yesus, relasi antara Allah Bapa dengan Maria Magdalena, kalau sama, ya cukup saja bilang Bapak kita. Tapi kenapa Bapakku dan Bapakmu? Artinya dia itu Bapakmu, dia juga Bapakku, tapi relasi kita berbeda. Waktu kamu panggil Bapak itu lain pengertiannya. Waktu saya panggil dia Bapak itu beda relasinya. Pengertiannya beda gitu loh. Gitu ya. Makanya waktu saya mulai tadi kan please fasten your seat belt kan saudara. Jadi benar kita harus pelan-pelan karena semuanya nyambung. Kalau begitu apa bedanya Pak? Mungkin ambil contoh aja nih. Apa bedanya kita orang percaya disebut sebagai anak Allah dan Yesus disebut juga sebagai anak Allah. Apa bedanya? Kalau Yesus kan tadi sudah kita jelaskan ya. Yesus anak Allah artinya dia Mesias. Oke. Tapi kalau Pak Antonius disebut anak Allah kan bukan Mesias. Oh. Ya kan? Ya. Kalau Yesus anak Allah artinya punya hubungan intim sekali dengan Bapa. Maka Pak Yos dengan disebut anak Allah keintimannya tidak sama dengan Bapa. Pasti. Keintiman itu antara Yesus dan Bapa itu dari kekekalan. Kita tidak. Lalu yang ketiga, bahwa Yesus adalah anak Allah artinya sehakikat dengan Allah berarti dia Allah. Tapi Bapa di belakang sana anak Allah bukan berarti dia Allah. Ya. Kalau begitu pengertiannya beda. Dan kalau Yesus itu anaknya yang sejati, sehakikat dengan dia. Sementara kita itu adalah anak-anak adopsi.
Nah ini menarik ini, karena sering banget rame nih tentang kata ini nih. Kita anak adopsi. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya karena kita asli bukan anak Allah. Karena kita lahir semua sudah orang berdosa, kita aslinya tuh anaknya iblis. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Kamu mau berdosa kan? Nah kalau begitu itu keinginan bapakmu. Maka semua kita ini adalah anak iblis. Coba bandingkan dengan 1 Yohanes 3:12. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis. Ya berarti kita ini secara rohani adalah anak iblis. Tapi sejak kita terima Yesus dan percaya Yesus, Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Sejak kapan? Sejak menerimanya. Menerima siapa? Yesus, yaitu yang percaya dalam namanya. Jadi yang percaya Yesus baru disebut anak Allah. Yang belum percaya Yesus, anak iblis. Rajin gereja tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, anak iblis. Ya. Dia jadi singer, jadi pemain musik, jadi WL, jadi penerima tamu, tapi tidak percaya Yesus. Kita datang gereja yang WL-nya anak iblis. Yang nyambut tamu anak iblis. Kalau ternyata yang berkhotbah juga tidak sungguh percaya Yesus, kita datang gereja mendengar seorang anak iblis berkhotbah itu. Dan hari-hari ini banyak yang banyak itu, ya banyak iblis. Tapi kan dia nggak model kayak iblis. Iya kan dia sedang menyamar. Dia kan sedang menyamar. Nah, tapi waktu kita percaya Yesus, maka kita menjadi anak Allah. Tapi kan kita bukan anak dari awal. Kita diterima. Oke, lihat Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Lihat bahasa Inggrisnya, King James. Adoption of son. Jelas banget ya sebetulnya memang. Alkitab terjemahan lama. Kita beroleh hak anak angkat. Jadi kita nih jangan sombong, kita nih cuma anak adopsi. Pungut. Anak angkat, ya anak pungut. Kalau Tuhan tidak pungut kita, ya kita ini adalah anaknya yang satu itu, ya dan akan binasa bersama Dia. Tapi karena kamu sudah anak angkatnya Tuhan, Tuhan sayang kamu sedemikian rupa, kamu beribadah kepada bapakmu yang baru, meninggalkan bapakmu yang lama. Jangan pikir bapakmu yang lama akan membiarkan kamu hidup tenang. Dia pasti serang kamu, dia pasti serbu kamu. Makanya kenapa kamu setelah ikut Yesus kok hidupmu tambah susah ya? Kenapa hidupku tambah rusak ya? Dulu belum percaya Yesus aman-aman. Itu karena bapakmu yang lama menyerang kamu. Nggak terima. Ya nggak terima. Tapi karena bapakmu yang lama menyerang kamu dengan hidup, bikin hidupmu kocar-kacir, itu tanda bahwa kamu betul-betul sudah anak bapakmu yang baru. Yeah. Tapi kalau kamu bilang, saya Kristen tapi kok kayaknya setan nggak pernah serang-serang dia ya. Jangan-jangan memang masih anaknya. Jangan-jangan masih anaknya. Ya, jadi justru di balik serangan yang hebat kepada kita, sebenarnya itu menetapkan identitas kita. Bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak. Nah inilah bedanya. Berarti saya memang anak Allah, Yesus anak Allah, tapi saya bukan anak sungguh-sungguh. Saya anak adopsi karena kasih karunia. Tapi Yesus anak yang sejati dengan 3 pengertian tadi. Dia Mesias, dia intim dengan Bapa, dan dia sehakikat dengan Bapa, yakni dia adalah Allah. Wow. Itu pengertiannya. Tuntas, tas. Hanya satu kalimat, anaknya yang tunggal. Tapi ternyata sedalam itu gitu ya Pak. Kita berikan tepuk tangan buat penjelasan Pak Esra yang luar biasa. Kita masuk pembahasan dari pertanyaan Bapak Ibu Saudara, Q&A. Tapi kira-kira saudara diberkati nggak dengan model kita lebih rileks kan? Jadi tanya jawab, saudara juga bisa menyampaikan pertanyaan saudara.
pembahasannya pun juga tidak satu arah supaya kita sama-sama mengerucut dan apapun yang ada di kepala kita bisa betul-betul dibahas secara alkitabiah. Pak Esra, kalau kita sudah diangkat menjadi anak Allah, apakah kita melayani Allah dengan motivasi balas budi kebaikan Allah? Benarkah motivasi semacam balas budi seperti ini? Ya, sebenarnya kata balas budi itu dalam bahasa rohaninya adalah sebagai ungkapan syukur sebenarnya. Lebih karena itu ya. Jadi saya melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur saya. Ya, itu bahasa rohaninya begitu, tetapi harus diingat karena lebih baik menggunakan istilah ungkapan syukur. Karena kalau balas budi itu artinya kalau saudara dapat budi 100, balasnya 100 gitu ya. Dan kita tidak pernah bisa membalas budinya Tuhan sampai tuntas, itu tidak bisa. Karena yang Tuhan kasih kita tuh terlalu mahal. Ya, berkat jasmani lah, berkat rohani, dan terutama berkat keselamatan. Apalagi kita dapatkan keselamatan itu kan bukan usaha kita sama sekali. Untuk bisa bertumbuh dalam firman, pengertian rohani, itu butuh namanya kerjasama. Ya, sinergistik. Maksudnya begini, supaya saya bisa mengerti firman Tuhan yang baik, pertama ada bagian saya, yaitu saya mau belajar. Ya. Tapi ada bagian Roh Kudus, yaitu Roh Kudus menolong mencerahkan pikiran saya. Berarti ada kerja Roh Kudus, ada kerja saya. Ya, itu kalau saya mau mengerti firman. Kalau mau pertumbuhan rohani berjalan, ada bagian saya, tapi ada bagian Tuhan. Kalau mau bertumbuh dalam pelayanan, ada bagian saya untuk melayani, tapi ada pekerjaan Tuhan. Misalnya saya mau menginjili orang. Saya mau menginjili Pak Yos. Pertama-tama harus ada bagian saya mau nginjil. Tapi kedua, ada pekerjaan Roh Kudus yang mengurapi kata-kata saya, membuka hatinya supaya waktu saya nginjilin dia buka hati. Jadi dalam banyak hal itu sinergi antara saya dan Roh Kudus. Tapi dalam hal keselamatan atau kelahiran kembali, sifatnya monergistik, satu pihak yang bekerja. Satu pihak yang bekerja. Jadi kamu diselamatkan itu bukan karena hasil kerja kamu dengan Allah, hasil kesepakatan kamu dengan Allah, tidak. Itu murni 100% dari Allah. Ya, karena coba tunjukkan Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kamu sudah mati. Bagaimana caranya bekerja sama dengan orang mati supaya dia hidup? Untuk bikin orang ini hidup, apakah saya harus bekerja sama dengan si mayat itu? Kan tidak bisa, dia sudah mati, mau ada sumbangsi dia apa? Supaya dia bangkit, satu-satunya adalah hanya satu pihak yang bekerja, saya membangkitkan dia. Nah, kita ini semua itu sebenarnya sudah mati secara rohani. Sehingga karena kita mati secara rohani, kita nggak bisa respon apa-apa. Ini kalau ada mayat di sini, ya, kasih capcay, respon tidak, sate babi, respon kasih uang 1 gepok, respon tidak juga, kasih apa saja tidak bisa respon, namanya mati kan. Kalau bagaimana supaya dia bisa respon? Kasih hidup dia dulu, baru dia bisa respon. Begitulah kita. Waktu mati rohani itu mau dikasih khotbah macam apapun ya, mau dikasih doa macam apa, mau ditumpangi tangan bagaimanapun juga nggak bisa. Nah, tapi kalau kenapa tiba-tiba saudara dengar firman Tuhan, hari ini saudara-saudara siapa yang mau terima Yesus maju, dan saudara rasa betul-betul maju dan terima Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Artinya saudara sudah dihidupkan kembali, makanya mau. Kalau begitu dalam urusan keselamatan, itu hanya satu pihak yang kerja. Nah, kalau satu pihak yang kerja, sekarang kamu mau balas budi. Balas budi bagaimana nih? Kita nggak pernah bisa balas. Ya. Sehingga bahasanya adalah ungkapan syukur. Saya berterima kasih, makanya saya mau melayani Tuhan. Jadi itu motif yang penting. Melayani Tuhan itu karena berterima kasih kepada Tuhan. Bukan melayani Tuhan karena mau dapat sesuatu dari Tuhan. Banyak orang melayani ini kan, mari kita melayani supaya kita dapat berkat. Mari kita melayani supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Memang kalau saudara melayani Tuhan, Tuhan pasti berkati. Tapi jangan melayani supaya dapat berkat.
Ya, jangan melayani karena dapat berkat. Ada seorang anak yang lihat mamanya setiap bulan itu, kenapa mamanya bayar gaji pembantu ya? Tiap bulan mama gaji pembantu, karena pembantu kerja di rumah. Tapi dia lihat-lihat kenapa dianya nggak dibayar ya? Kan dia kerja juga. Pembantu kerja dibayar, dia kerja nggak dibayar. Akhirnya satu siang dia tahu jam makannya mama jam 12 siang. Sebelum mama duduk di meja makan, dia langsung tulis nota. Mama, adik lihat, mama tiap bulan bayar gaji pembantu. Adik kerja juga tapi mama tidak bayar. Sekarang adik mau minta mama bayar. 1, siram bunga 5.000. Jaga adik 5.000. Ya. Antar jahitan mama 5.000. Ya. Kasih makan ayam 5.000. Ngepel lantai 5.000. Total 60.000. Notabene harap bayar sekarang. Lalu dia kasih masuk di piring ya mama. Dia masuk ke kamar sambil ngintip mamanya. Begitu mamanya buka mau makan, lihat ada nota. Mamanya baca pelan-pelan. Air mata mama jatuh. Lalu si Ari bilang, wah kayaknya mama sudah sadar. Mamanya balik kertas, tulis nota, kasih tinggal buat adik. Lalu si adik datang, mamanya yang masuk kamar lagi ngintip. Begitu adik buka ini surat, mamanya bilang, nah adik, waktu mama melahirkan kamu, biaya rumah sakit 12,5 juta. Waktu kamu umur 2 tahun sakit opname 1 minggu, biayanya 7,5 juta. Air susu mama dihitung 1 hari sekian kali, kamu sekarang sudah 6 tahun, sekian juta. Waktu biaya kamu masuk sekolah tuh sekian juta. Total semua ini 75 juta. Notabene tidak usah bayar. Waktu adik baca itu, air mata jatuh. Mamanya ngintip, semoga adik sudah sadar. Sekarang saudara, kalau mau lihat begitu, adik harusnya jaga adik, ngepel lantai, bersihkan rumah, siram bunga. Apa mau cari bayaran atau sebagai ucapan terima kasih? Kan jadi kurang ajar kalau cari bayaran kan? Nah kebanyakan orang Kristen sekarang melayani itu nyari berkat. Dia lupa bahwa kalau sampai hidup hari ini pun itu adalah anugerah dan kasih karunia. Bukan hanya hidup, sampai diselamatkan itu anugerah. Dan ingat bahwa kalau bisa melayani itu kesempatan berharga. Kamu dihargai, makanya dikasih kesempatan melayani. Apakah Tuhan memang perlu kita? Nah, coba lihat. Injil pertama kali di dunia disampaikan oleh siapa? Malaikat loh. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang sampaikan siapa? Malaikat. Kalau Tuhan mau menginjil nggak perlu kita, pakai malaikat saja. Kasih tobat orang. Manusia paling nyatu Saulus. Tapi Tuhan tinggal kasih satu suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Penjahat besar bertobat jadi pendiri gereja. Untuk kasih sadar Simon Petrus, dia cukup pakai ayam. Untuk tobatkan Yunus, dia cukup pakai ikan. Untuk tegur Biliam, dia pakai keledai. Untuk bawa orang Majus, dia pakai bintang. Dan ketika orang larang anak-anak, dia bilang, kalau kamu larang, batu-batu ini akan berseru. Jadi dia bisa pakai ayam, bisa pakai ikan, bisa pakai bintang, bisa pakai keledai, bisa pakai malaikat, bersuara langsung. Kalau dia mau satu Jakarta bertobat, dia suara 1 kali di langit, semua bertobat. Ngapain juga pakai kau? Tuhan gak perlu kita. Tapi kalau dapat kesempatan melayani, itu anugerah Tuhan. Amin. Tuhan kasih kesempatan kamu melayani. Tapi kalau masih nolak, itu keterlaluan. Karena itu dapat kesempatan melayani sekecil apapun, jangan tolak. Jangan tolak. Karena itu penghargaan dari Tuhan. Ya, jadi ini bukan soal balas budi dalam pengertian kayak kita dengan manusia ya, tapi ini ungkapan syukur. Jadi kata kuncinya jangan hitung-hitungan sama Tuhan, gitu ya. Gitu. Boleh tolong ditayangkan Lukas 2 ayat 22. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan.
Dikatakan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kok Tuhan diserahkan ke Tuhan? Silakan Pak Ezra. Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Bapa itu Allah, ya. Anak itu Allah, ya. Roh Kudus Allah, ya. Artinya adalah bahwa memang kita mengakui ada lebih dari satu pribadi di dalam kealahan yang esa itu. Atau ketuhanan yang esa itu. Maka tentu tidak, kalau kita tidak percaya Tritunggal, maka ayat itu jadi masalah. Tapi kalau kita percaya Tritunggal, artinya Yesus diserahkan kepada Tuhan, itu maksudnya Tuhan dalam pengertian Bapa. Kan Bapa juga Tuhan. Ya. Jadi, tapi karena di situ, coba lihat kembali ayatnya. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, Yesus. Ini kan ketika genap waktu pentahiran, kan pentahiran Maria melahirkan Yesus kan. Kalau begitu konteksnya di sini, Yesus disoroti sebagai manusia. Maka ketika hukum Taurat Musa mengatur hukum pentahiran kan, bahwa memang orang dalam perjanjian lama menyerahkan anak yang dilahirkan itu kepada Tuhan. Karena itu ini harus dipahami dalam pengertian bahasa perjanjian lama. Ketika Yesus lahir, lalu dia diserahkan menurut aturan kepada Tuhan seperti aturan perjanjian lama. Jadi sebenarnya ini bahasa hukum perjanjian lama, satu. Dan yang kedua, harus dipahami bahwa memang kok Tuhan diserahkan pada Tuhan bukan hal yang aneh. Karena kita percaya Tritunggal. Kalau nggak percaya Tritunggal baru masalah. Kita lanjut, Yohanes 20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah, padahal kan sehakikat. Nah, sinkronnya gimana Pak? Nah, tadi kan saya jelaskan ini ya, pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Artinya, walaupun disebut Bapa, tapi pengertiannya beda kan? Maka sama, Allahku dan Allahmu. Berarti Allahnya, pengertian Yesus punya Allah dengan Maria Magdalena punya Allah itu nggak boleh disamakan. Oke. Ya, nggak boleh disamakan. Nah, kalau kita, ini Allahku dengan Allahnya Yesus, itu tentu pengertiannya tidak sama, pengertiannya berbeda. Nah, bahwa Yesus disebut sebagai Allah itu harus dimengerti di dalam konteks inkarnasi, di mana dia memang menjadi manusia. Coba tunjukkan Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ini sebenarnya terjemahannya bukan tentang tapi kepada. Tetapi kepada anak ia ini siapa? Bapa. Tetapi kepada anak Bapa berkata, berarti Bapa berkata kepada anak, tahtamu ya Allah. Siapa Bapa itu? Allah. Berarti Bapa yang adalah Allah berbicara kepada anak. Dia bicaranya apa? Tahtamu. Jadi berarti Bapa juga menyebut Yesus Allah. Kalau Bapa bisa menyebut Yesus Allah, lalu kalau Yesus menyebut Bapa Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa anehnya? Karena keduanya memang mempunyai hakikat yang sama, yakni Allah. Apakah Tritunggal itu adalah primer? Ya. Nah, itu juga misalnya ada orang bertanya, apakah orang yang percaya oneness, kalau memang Tritunggal primer, apakah orang yang oneness itu mereka selamat atau tidak? Nah, saya jawab begini. Orang percaya Tritunggal itu, orang yang tidak percaya Tritunggal itu masih ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, dia tidak percaya Tritunggal, tapi imannya melibatkan Yesus sebagai Allah dalam pengertian sesungguh-sungguhnya. Tapi ada yang tidak percaya Tritunggal sambil tidak percaya Yesus adalah Allah sesungguh-sungguhnya. Apakah orang oneness, dia percaya Bapa itu Yesus. Yesus itu Bapa. Tapi dia percaya Yesus adalah Tuhan Allah dalam pengertian sungguh-sungguh? Bisa ya. Tapi coba tanya orang saksi Yehova. Mereka tidak percaya Tritunggal juga.
Apakah mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah dalam pengertian sesungguhnya? Tidak. Karena mereka percaya Yesus adalah ciptaan dari Bapa. Ciptaan pertama, Allah yang nomor 2, lebih rendah. Nah, menurut saya kalau orang tidak percaya Tritunggal, karena kalau saudara baca di Alkitab, mana ada ayat yang bilang bahwa syarat keselamatan adalah percaya Tritunggal? Kan tidak ada. Syarat percaya keselamatan untuk selamat adalah percaya Yesus adalah juru selamat Tuhan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Jadi kalau orang tidak percaya Tritunggal tapi dia masih percaya Yesus sebagai satu-satunya pribadi Allah yang sesungguhnya, dia tetap selamat. Tapi seperti saksi Yehova yang tidak percaya Tritunggal sekalian tidak percaya Yesus, di sana saya yakin dia nggak selamat. Nah, jadi kalau begitu apakah Tritunggal itu primer? Saya anggap primer karena di dalamnya melibatkan Yesus dalam pengertian juru selamat Tuhan Allah setinggi-tingginya. Ke pertanyaan Bapak, bukankah orang perjanjian lama mana ada mereka percaya Tritunggal ya? Kenapa begitu? Memang tidak ada yang percaya Tritunggal. Kenapa? Karena di sini kita memahami wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah tindakan Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita, menyatakan diri. Nah, wahyu itu salah satu sifatnya adalah progresif. Maksudnya begini, Allah itu tidak satu kali kasih kebenaran tentang Allah, blak semua, Musa dapat semua 100%, tidak. Allah tuh kasih dikit-dikit kebenarannya, dikit-dikit. Ya. Maka di perjanjian lama mereka dapat percikan kebenaran dikit. Lengkapnya kapan? Coba lihat Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Lalu ayat 2. Maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dulu dia pakai nabi-nabi. Ini menunjukkan progresivitas wahyu. Jadi Tuhan kasih kebenaran itu dikit. Nah, sekarang coba saudara baca tidak di perjanjian lama, kayaknya Allah tuh kejam sekali ya. Dikit-dikit hukum, salah sedikit mati. Tapi kayak di perjanjian baru ini Tuhan kayaknya terlalu sabar ya. Anugerah melulu ya. Sebenarnya yang seluruh wahyu itu apa? Seluruh wahyu itu pertama, Allah itu adil, jangan macam-macam. Dia bisa hukum kamu. Tapi Allah itu kasih dan dia sabar terhadap kamu. Nah, begitu masuk baca perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita dapat konsep Allah lengkap. Nah, begitu juga di dalam perjanjian lama yang ada banyak penyembah berhala, maka yang ditekankan itu adalah Allah Esa. Kesatuan Allah, keesaan Allah ditekankan. Makanya orang perjanjian lama baru dapat wahyunya setengah. Begitu masuk perjanjian baru, lalu dibukakanlah wahyu itu dikit demi dikit. Sampai murid-murid selesai, lalu dijanjikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, dia akan memberikan kepada kamu, menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Sampai akhirnya tertulislah kitab suci wahyunya lengkap. Kalau begitu, mengapa sampai janda di Sarfat dan lain-lain tidak percaya Tritunggal? Ya karena mereka baru punya perjanjian lama. Belum dapat perjanjian baru. Kenapa murid-murid juga? Kan mereka juga murid-murid juga baru kitab suci perjanjian lama. Tapi kalau mau wahyu lengkap, baca dari Kejadian sampai wahyu, maka kita akan bertemu dengan kebenaran. Allah itu Esa, tapi ternyata ada 3 pribadi di dalamnya yang digambarkan dengan kualitas yang sama, makanya kita sampai pada doktrin Tritunggal. Apakah doktrin Tritunggal itu membatasi wujud Allah? Bukan, ini bukan yang disebut tri, itu bukan wujudnya. Kalau berwujud, dia bisa berwujud apa saja. Termasuk yang Bapak omong tentang malaikat Yahweh. Itu perwujudan. Tapi yang disebut Tritunggal ini bukan soal wujud, soal pribadi. Sekarang, kita lihat bahwa ada malaikat Yahweh yang dia bisa muncul, bahkan yang Bapak singgung tadi kepada Lot, dia muncul 3 salah satunya. Itu tuh siapa sebenarnya? Nah, inilah yang dalam bahasa teologi disebut teofani atau kristofani, yaitu pemunculan pribadi kedua sebelum inkarnasi, sebelum Natal. Dia tuh sudah muncul dalam rupa apa? Dalam rupa malaikat Yahweh. Kalau begitu malaikat Yahweh itu bukan tambahan lain dari 3 itu, perwujudan dari 3. Jadi Tritunggal bukan soal perwujudan, membatasi perwujudan, bukan. Tritunggal itu soal pribadi, bukan perwujudan. Nah, itu saya kasih itu saja. Kalau komentar kecil-kecil banyak sekali itu ya. Nah, tapi saya kasih intinya
Ya. Begitu. Nanti bisa lanjut di sesi khusus itu. Ada istilah-istilah 7 roh Allah, itu bukan berarti roh Allah ada 7. Karena kalau roh saja ada 7, berarti kita sudah bukan Tritunggal lagi. Kita harus memahami dalam bahasa pemikiran alam pikir orang Ibrani. Orang Ibrani itu kalau pikir, mereka tuh pikirnya simbolis. Terutama angka-angka itu adalah simbol. Angka 1 itu simbolnya apa? Angka 2 itu simbolnya apa? Angka 3 itu simbolnya apa? Sekarang coba saudara pikir di Wahyu pasal 7 ayat 4. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 orang. Yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, ada 144.000 orang. Saksi Yehova baca ayat ini lalu mengatakan bahwa yang masuk surga cuma 144.000 orang. Salah. Angka 144.000 itu angka simbol. Simbol dari apa? Simbol dari begini. Saudara lihat. Umat perjanjian lama itu diwakili oleh 12 suku. Ada 12 suku kan? Sudah 12 suku. Kenapa Yesus pilih murid 12? Itu untuk membuat paralel dengan perjanjian lama. Berarti ada 12 suku Israel, ada 12 murid. Makanya nanti nama 12 suku Israel dan nama 12 rasul itu muncul di dalam gambaran tentang Wahyu. Berarti di sini ada 12, di sini ada 12. Di perjanjian lama ada 12 suku, di perjanjian baru ada 12 murid, 12 kali 12, 144. 144 kali 1000. Kenapa 1000? 1000 itu angka simbol dari kesempurnaan. 144 kali 1000, 144.000. Artinya apa? Nanti yang masuk surga itu adalah seluruh umat lengkap, sempurna, seluruh umat Allah, perjanjian lama plus perjanjian baru. Lengkap, tidak ada satu yang sisa. Itu angka simbol. Nah, sekarang saudara lihat angka 7 di dalam budaya Ibrani itu simbol apa? Itu simbol kesempurnaan Allah. Kalau manusia, simbol kesempurnaan manusia itu 6. Kenapa? Manusia dicipta di hari ke-6. Sekarang saudara pikir, dengar baik-baik ya. Saya seorang manusia, angka saya 6. Tuhan itu angkanya 7. Karena saya seorang manusia mau melawan Tuhan, maka saya berusaha. Saya ini 6, mau berjuang lawan 7 nggak bisa. Bagaimana kalau saya dobelkan diri saya? 6. Nyampe 7? Nggak juga. Kalau begitu bagaimana kalau saya tripelkan saya? 6. Sampai 7? Waktu saya tripelkan itulah antikris. Maka angka 66 dari antikris itu angka simbol. Maksudnya seorang manusia yang menyombongkan dirinya, membesarkan diri dobel sampai triple untuk melawan Kristus. Tapi ternyata nggak sanggup juga. Gitu, angka simbol. Kalau begitu angka 7 itu angka kesempurnaan Allah. Kalau begitu ada 7 roh Allah. Itu bukan berarti Roh Kudus ada 7. Roh Allah ada 7. Maksudnya roh Allah dengan seluruh kesempurnaan dan kekuatan kuasanya disimbolkan dengan 7 roh Allah. Nah, itu namanya ya angka-angka simbol. Semua angka ada simbolnya di dalam alam berpikir Ibrani. Wow, gitu. Yang kayak begini nggak didapat di S3 Teologi, saudara. Dapatnya di BBC, saudara. Nah, itu bagusnya. Saya kan nggak bisa keluarkan ilmu ini kalau nggak ada yang bertanya. Nah, itu. Satu lagi, Pak. Wah, ini udah tinggal 10 menit, tapi ini pertanyaan menarik, closing question. Kalau Yesus sebagai anak Allah, apa bedanya dengan saksi Yehova? Ada paralel apa yang harus makanya, dibedakan? Ini sebetulnya pertanyaan juga jaka sembung naik ojek ini. Tapi apakah kalau ada? Yesus anak Allah, apa bedanya dengan saya anak Allah? Itu ada kesamaannya. Tapi dengan saksi Yehova, apa yang mau dibandingkan dari sana? Ya, jadi nggak nyambung Jack gitu berarti. Yang pasti saksi Yehova itu bukan Kristen. Pertama, saksi Yehova mereka tidak percaya doktrin Tritunggal. Mereka itu percaya itu adalah hasil penyusupan dari budaya kafir, agama Yunani Romawi. Itu. Yang kedua, mereka percaya Yesus itu ciptaan pertama dari Allah. Dia memang Allah juga, tapi Allah nomor 2, Allah junior. Dan kalau Allah Bapa itu Allah yang maha kuasa. Sementara Yesus Allah juga, tapi cuma Allah yang perkasa. Jadi Allah perkasa lebih rendah dari Allah maha kuasa. Dan siapa sebenarnya Yesus itu? Yesus itu adalah penghulu malaikat, yaitu Mikael. Mikael itu Yesus. Itu dalam pengertian saksi Yehova. Lalu Roh Kudus itu siapa?
Nah, nanti saya akan jelaskan waktu kita sampai pada kalimat aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi kalau dalam saksi Yehova, Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus itu hanya semacam energi. Nah, ini tenaga itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tenaganya Allah, sama seperti listrik. Tapi listrik bukan pribadi. Listrik hanya kekuatan, hanya tenaga, tapi bukan pribadi. Kalau pribadi kan dia apa syaratnya sesuatu disebut pribadi? Kalau dia punya pikiran, kalau dia punya perasaan, kalau dia punya kehendak. Apakah pohon pisang bisa berpikir? Apakah kalau saudara tendang pohon pisang rasa sedih? Apakah pohon pisang punya keinginan kawin? Tidak. Kalau begitu pohon pisang hidup tapi bukan pribadi. Malaikat, iblis, manusia, Tuhan itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Makanya disebut pribadi. Nah, listrik itu punya pikiran? Tidak. Punya perasaan? Tidak. Punya kehendak? Tidak juga. Berarti listrik bukan pribadi. Tapi saksi Yehova anggap Roh Kudus itu seperti listrik, tenaga. Makanya kalau saudara baca di dalam Alkitab saksi Yehova yang namanya New World Translation, terjemahan dunia baru. Kalau kita punya kan Kejadian 1 ayat yang kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam Alkitab saksi Yehova, tenaga aktif Allah melayang ke sana kemari. Itu dalam Alkitab mereka. Nah sekarang, kalau Roh Kudus itu seperti listrik yang tidak punya perasaan, kenapa ada ayat yang bilang, janganlah kamu menduka citakan Roh Kudus Allah. Apakah suatu tenaga bisa berduka? Lalu berbicaralah Roh Kudus. Apakah sesuatu tenaga bisa berbicara, bisa berpikir? Lalu Roh memberikan masing-masing orang karunia seperti yang dikehendakinya. Berarti Roh punya kehendak dong. Roh punya pikiran, Roh punya perasaan, Roh punya kehendak. Berarti dia itu pribadi. Hanya tidak punya tubuh. Nah, maka disitulah salahnya saksi Yehova. Selain itu, saksi Yehova itu percaya ada surga, tapi muatnya cuma 144.000. Ya. Tapi itu jumlah sudah cukup, sudah penuh. Makanya orang saksi Yehova sekarang tidak mengharapkan masuk surga. Nah, terus nanti masuk mana? Mereka akan dibuatkan Firdaus di bumi. Maka mereka yang di luar 144.000 ini hanya akan tinggal di bumi yang dibaharui. Namanya Firdaus. Lalu apakah orang-orang yang tidak percaya Yesus masuk neraka? Tidak. Mereka tidak percaya neraka. Karena bagi mereka rasanya tidak masuk di akal Allah yang maha kasih bisa lemparkan orang ke neraka selama-lamanya. Neraka itu membuktikan Allah tidak kasih. Karena itu tidak ada neraka itu. Terus di mana orang tidak percaya? Orang-orang tidak percaya itu diraibkan. Musnah. Itu saja. Nah kalau begitu nanti orang-orang yang sekarang ini sebelum ada Firdaus di bumi mereka di mana? Mereka tidur tidak sadar. Doktrin sleep of the soul yang sama dengan Advent. Tidur panjang sampai dibangkitkan pada akhir zaman baru dibuatkan Firdaus. Kalau begitu Firdaus sekarang sudah ada? Belum. Firdaus itu nanti baru dibuat di akhir zaman. Nah kalau memang Firdaus belum ada, kenapa Yesus bilang sama penjahat itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti Firdausnya sudah ada kan? Tapi di dalam Alkitab saksi Yehova dipelintir sedikit. Kalau di Alkitab kita, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi dalam Alkitab saksi Yehova, aku berkata kepadamu hari ini sesungguhnya engkau akan bersama aku di Firdaus. Jadi bukan Firdaus ada hari ini, tapi aku berkata kepadamu yang hari ini. Tapi Firdausnya nanti baru ada. Itu doktrin saksi Yehova. Ya, dan masih banyak lagi. Saya dulu ada rally debat panjang dengan satu orang saksi Yehova. Saudara mungkin bisa cari di Google Ezra Soru versus David Yohanes Meiners. Itu rally panjang debat saya sama saksi Yehova. Ya, sampai akhirnya saya keluarkan mungkin ada 3 seri buku perdebatan lawan dia. Wow, kita berikan tepuk tangan buat Pak Ezra yang sudah memberkati kita. Sudah diberkati, yang diberkati lambaikan tangan saudara.